Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, imsak, subuh. Terus satu dulu aing keur intro kan nih. Nah, jadi di video kita hari ini sore ini mau ngelanjutin unitnya Grand Max yang sebelumnya sempat kita bongkar dan pistonnya oblak. Nah, sekarang pistonnya dia udah bagus ya. Nih, kok ngeblur sih? Nah, sekarang pistonnya udah baru. Dia udah pakai yang oversize 50 tuh, nggak koclak lagi kayak sebelumnya. Sekarang mah udah ampeg orang Sunda mah. Tuh, ini bloknya udah dipasang. Tuh, linernya juga udah licin banget ya, masih gendut. Kepleset ya madut syadut. Jangan lupa ngelebok. Nah, ini juga bagian crankshaftnya kemarin memang nggak diganti ya, karena emang crankshaftnya itu nggak baret parah. Jadi metalnya aja yang diganti nih. Kayak gini nih, ini metalnya diganti semuanya satu set. Nah, untuk silinder headnya ini lagi proses disekir, udah bersih banget. Ini titik-titik itu nomor ya. Nah, ini udah bersih banget silinder headnya. Kemarin ini sempat agak melengkung, tapi sekarang udah dibikin rata lagi. Nyatu anjing. Jadi kalau di bengkel kita ganti oli berapa, Dut? 8 juta. Oh. Jadi kalau di bengkel kita ganti oli 8 juta. Putar masuk. Dibersihin total mesinnya, nggak cuma disemprot angin, dibongkar, dibersihin. Wow, bercanda ya. Nah, ini kita bakalan kasih momen dulu nih, bagian bautnya nanti dikencengin di momen. Nah, ini untuk baut konrut atau stang pistonnya udah dikasih momen juga, terus udah dikasih derajat juga. Jadi kita lanjutin, tapi ini ada pasien nih, Avanza pengen servis ganti oli lengkap katanya ya, Dut. Yoi, 8 juta lagi nih. jadi kalau ganti oli harus ganti 8 juta. Nah, jadi kerjanya tuh yang ini servis rutin ya, tune up, ganti oli lengkap gitu. Udah, ntar kita lanjutin dulu, Dut. Nah, yang jadi bingung ngegawe anu mana heula. Ya udahlah, ini aja dulu yang cepet. Kalau ini ya lumayan agak lama. Karena kalau untuk proses turun mesin itu kita nggak cuman dibongkar terus pasang-pasang spare part baru, itu nggak kayak gitu ya, teman-teman. Jadi memang penting itu dibersihin. Jadi setelah bongkar itu kita wajib dibersihin. Dan setelah dibersihin itu kita ukur celah-celah oli, celah gap ring piston dan yang lain-lainnya itu semuanya kita ukur. Nah, nggak boleh lewat dari spesifikasinya gitu. Ini masih masuk atau enggak gitu. Itu harus tetap. Nah, seperti ini nih, piston juga nih, linernya kemarin udah karatan baret, sekarang udah injir, licin, kinclong. Nah, ini pompa oli juga di sininya nih, kita ukur juga celahnya berapa. Terus bagian metal-metal juga. Memang kadang ada beberapa spare part yang kelihatannya setelah udah bersih masih aman, tapi ternyata pas diukur spesifikasinya nggak masuk gitu, atau mungkin celahnya terlalu besar. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, terus bagian sini ini udah bersih semua tuh total, dari yang kemarin ngerak, sekarang enggak, cuman memang warnanya aja hitam, tapi udah nggak kotor tuh, udah nggak ada kotorannya, udah aman lah, bersih. Jadi itu yang bikin kalau turun mesin itu bisa jadi waktunya lama, dari bongkar, bersihin, ngukur, terus kita order spare part. Biasanya ada spare part tertentu yang memang kalau di toko itu nggak ada, dan kita harus mesen ya istilahnya, dan harus inden mesen. Jadi kadang bisa beberapa hari, kadang ada yang bisa seminggu baru datang gitu. Kalau untuk bagian dalaman mesin disaranin sih tetap full ya, pakai yang ori, jangan pakai yang biasa atau yang KW atau yang persamaan. Usahain punya mobilnya dan itu original, karena kalau turun mesin kayak gini kan jangka panjang ya, jangan sampai turun mesin yang kedua kalinya. Jadi cukup sekali aja udah. Bener, seminggu mobil guys beres. Jangan didengerin kalau kayak gitu. Jadi kita lanjutin dulu yang Avanza dulu lah, servis rutin doang. Kalau yang ini kita padding dulu sebentar aja.
Nah, jadi sekarang kita pasang silinder head ke blok. Nah, ini packingnya, ini kita pakai yang ori ya, yang dari bahan plat. Nah, ini tadi udah dites juga, aman. Terus, nah ini silinder headnya tadi udah di skir, terus kita tes juga. Nah, ini businya masih pakai busi yang lama, soalnya cuman buat ngetes doang sih. Ini kita pasang kadinya. Nah teman-teman, satu info untuk bagian packing cylinder head yang Grand Max ya. Ini udah tadi dibersihin ya, di amplas juga biar enak bikin videonya. Perbedaan Grand Max dan Xenia mungkin ada sebagian yang udah tahu atau ada sebagian yang mungkin belum tahu. Di bagian ini kalau yang Grand Max itu kayak gini ya, bolongannya kecil doang. Terus kalau yang model Xenia dia ada dua di sini gede. Jadi nggak boleh ketuker. Ini bautnya udah masuk, tinggal kita kencengin aja buat silinder headnya. Nah sekarang timingnya udah dipasang ya, tadi udah nyoba diputar juga, dan titiknya pas dari sini ke sini tetap pas. Ini kan 8 mata ya, 1 2 3 4 5 6 8. Nah ini diputar-putar ketemunya tetap 8 mata. Nah yang bawahnya ada di sini. Ya, sorry ini dikaretin biar supaya spinya nggak jatuh aja, ini nggak jatuh. Nah ini juga bagian atas tadi udah dikencengin, udah di momen juga bagian atasnya. Sekarang tinggal masang cover timing sini nih, cover timing, ntar pasang cutternya juga. Wah sip. Tenet. Nah jadi untuk mesin Grand Max ini udah selesai dirakit. Nah semua packing-packingnya ini kita ganti baru, sampai packing knalpot pun ini kita ganti baru karena kita belinya packing set. Nah yang belum itu mounting ya, mounting itu emang belum diganti karena barangnya belum datang. Jadi kita putusin pasang aja dulu mesinnya sampai coba kita tes hidup. Nah setelah itu baru mountingnya kita pasang kalau udah datang, tapi kalau belum datang ya nggak dipasang. Nah jadi kita PR-nya mikirin masukin mesinnya ke mobil. Tapi tenang, insya Allah kita bisa. Jadi bismillah aja dulu. Ini mesin segede gini. Dut ku nama mana di iya Dut. Lubangnya segede gitu anjir. Orang ge asup gitu muat. Jadi ini dengan kekuatan non Manusia bisa berkembang tanpa batas. Kentut. Ya tungguin dulu, mungkin agak susah untuk direcord, tapi nanti kalau misalkan udah terpasang kita kasih tahu terus gimana triknya, cara masangnya ntar kita kasih tahu. Cuman ini susah megang kamera karena tripodnya lagi nggak ada, lagi dipakai. Sedih. Tuh buka tripod acan Bud. Dan mesin udah kepasang. Nih. Jadi kemarin tuh prosesnya, bukan kemarin sih ya. Lah pokoknya nama kemarin. Jadi proses masang mesin Grand Max ini memang lumayan ya, cukup emang nggak butuh engine keren yang buat narik ke atas, tapi kemarin tuh didongkrak aja pakai dongkrak ini, didongkrak, dinaikin, terus dipasin dudukan bautnya, baru dikenceng-kencengin supaya nggak selek ya, jadi ngepas gitu bautnya. Nah ini bagian flywheelnya juga tuh udah kepasang, terus mountingnya juga tadi ada yang pecah lagi diganti. Nah ini kopling yang kemarin gue bilang habis setengah, nah sekarang ini ganti. Ini kopling yang barunya nih, punya Grand Max 15 juga. Ini mau diganti nih satu set sama matahari atau dekrupnya tuh. Ini bakalan diganti. Soalnya yang kemarin tuh udah tipis sebelah, jadi kurang enak aja gitu nanti tenaganya. Mendingan diganti aja sekalian gitu. Nah itu transmisinya lagi dicuci dulu. Ini untuk bagian atas memang belum semua ya, belum dirapihin. Tinggal kita rapih-rapih aja. Alhamdulillah untuk mobil Grand Max ini sekarang udah nyala. Jadi prosesnya sekarang lagi dites. Terus untuk temperatur sih normal karena tadi dites nyala extra fan juga di bawah 30 detik ya. Terus suara mesin juga normal. Jadi untuk menghidupin mesin ini salah satu momen yang lumayan deg-degan gitu. Jadi pertama kali ngehidupin kita belum tahu suara mesinnya halus atau kasar. Tetap secara hitungan sih kita pengennya halus gitu ya. Dan alhamdulillahnya
mesinnya emang sekarang halus. Sini kameramen. Ini biar dikasih lihat. Nah, gantian. Kita lihat ke dalamnya seperti apa. Ya, belum dibersihin sih dalamannya. Tapi interiornya tadi udah sedikit-sedikit kita rapihin. Yang sebelumnya lampu speedometer atau odometer nggak nyala, sekarang udah nyala. AC juga udah kita proses. Nah, ini untuk bagian mesinnya. Nah, udah nyalanya normal. Suaranya juga enak lah, idalnya juga mantap. Cuman kurangnya di sini akinya yang ngedrop. Jadi tadi pas nyalain gua jumper. Alhamdulillahnya sih ada jumperan, jadi bisa kebantu lah. Jadi itu. Nah, untuk bagian kolong nggak ada rembes-rembes atau netes-netes. Ini deck juga udah kita pasang. Nah, ini kebetulan extra fan-nya nyala. Nah, di sini extra fan-nya nyala, kencang banget anginnya sampai ke sini. Kenapa? Karena motornya diganti, radiator juga diganti. Nah, itu radiator bekasnya karena dia udah bocor. Selang-selang juga diganti sih. Nah, nih, pegang. Nah, kita ngomongin masalah mobil ini, kenapa sampai bisa turun mesin, sampai bisa rusak. Analisanya kemarin, pertama radiatornya itu bocor. Kedua, mesinnya ini sempat mungkin overheat, jadi silinder headnya itu melengkung. Nah, lengkungannya ini bikin celah ya antara silinder head dan bloknya, jadi ada kompresi yang bocor sehingga gila ngomongnya. Jadi kompresinya bocor ya, mesinnya pincang, terus bunyi kasar juga. Kemarin sempat lihat kan teman-teman, ada di bagian pistonnya oblak. Nah, ini pistonnya udah kita ganti oversize 50 ya. Untuk metal-metal ini ganti semua, packing set juga ganti semua. Oli jelas, air radiator jelas, kita pakainya liquid coolant supaya nggak berkarat. Jadi jangan pakai air biasa. Kalau pakai air biasa nanti contohnya kayak gini nih, ini yang sebelumnya nih. Nih. Tuh. Ini sebelumnya pakai air biasa tuh, coklat-coklat. Dia bocor area sini nih, bagian ini tuh bocor nih. Nih bagian ini tuh bocor. Jadi bukan di sininya yang bocor, di sininya juga ada bagian sini kalau nggak salah. Terus di area sini juga bocor nih. Jadi diganti aja. Untuk selang-selang juga ini nih, selangnya udah getas ya tuh. Bisa kelihatan tuh. Ini gara-gara pakai air radiatornya air keran atau air biasa tuh kayak gini nih. Nah, ini tuh kerak-kerak ini tuh bakalan nyumbat. Jadinya kemarin mesinnya full total dibersihin, kerak-kerak oli dibersihin, terus bagian water jacket juga, bagian atau air ya, itu dibersihin juga, udah nggak ada kerak-kerak bekas air atau kerak-kerak oli. Jadi aman, alhamdulillah. Capek. Jadi terakhirnya sekarang kita turunin, ini kan di jack stand. Kita turunin, terus kita tes jalan. Oh iya, kemarin sempat lupa naikin mesinnya pakai apa. Ini naikin mesinnya pakai ini. Naikin mesinnya pakai ini, kayak dongkrak. Jadi pertama mesinnya dimasukin dulu ke dalam, terus diganjel pakai kayu, didongkrak pakai ini seorang, terus seorang lagi di dalam. Dia nyimbangin bagian mesin. Kamera tadi ya tuh. Toko kamera kayak itu ih. Jadi yang seorang lagi yang di dalam nyimbangin bagian mesin, terus didongkrak, dipasin pas bagian bautnya, baru dipasang bautnya. Nah, ini untuk bagian bawah, baut-bautnya udah di momen semua ya, udah aman. Kopling juga kemarin ganti kan habis sebelah. Seperti itu sih. Lagi ya, panbel udah terletak diganti. Terus kemarin ada masalah di bagian rem, ternyata kampas remnya udah kemakan sih, udah kayak gimana, yang belakang itu udah retak-retak. Sealnya juga bocor, tapi udah diganti. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyain? Joget Deadpool. Udah. Jadi kita tes jalan dulu. Cukup sekian videonya. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar ataupun boleh di WA ya. WA aja langsung biar lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bonus.
dimulai. Nah ini sekarang kita lagi nyoba tes jalan. Sorry ya, ini paling ngerokok. Liur. Sumpah. Oh, jangan sepi. Nah ini kita lagi tes jalan dulu ya. Ke arah mana tuh? Nah itu menurutnya. Ke kanan. Kiri. Nanti kiri baru kita parkir ke kanan. Nah untuk suspensinya ini udah ada kreot. Mungkin shocknya emang ada yang mati beberapa gitu. Untuk suara mesin enak, stasioner atau handlingnya wajah. Bukan main. Tarikan bawahnya ya enak sih. Handlingnya juga ini kan baru jadi tarikannya enak. Ini kita bawanya santuy-santuy dulu aja karena masih dalam proses interior. Nggak usah harus kita geber-geber dulu. Ngecapek aja. Ini kebetulan jalannya ini kosong melewati komplek Mandarin ya. Mandarin Jadi Chinese. santuy-santuy aja bawa mobilnya ya. Kita juga liatin temperatur, indikator di odometer kita pantau terus. Ini aman sih. Ya udahlah kita. Inggrisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like dulu, subscribe terus WA. Jangan lupa nanti ada giveaway. Nanti giveaway. Bracket sama mounting.